Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Dayani, NIM 2014030048, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi kami mata kuliah entrepreneurship tentang menyusun rencana usaha, dan dosen pengampu Ibu Haji Wahyuli Lius Jen SE MPD. Adapun materi pembahasannya yang saya bahas di sini ada dua. Yang pertama, tujuan menyusun perencanaan usaha. Yang kedua, langkah-langkah menyusun perencanaan usaha. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan menyusun perencanaan usaha. Tujuannya di sini ada 3. Baiklah, yang pertama sebagai rencana aksi atau action plan. Sebuah perencanaan usaha akan membantu dalam mengambil tindakan bisnis dengan masalah besar ke dalam masalah-masalah kecil yang tidak terlalu rumit. Sebuah rencana usaha akan membantu untuk memilah-milah proses dimaksud menjadi bagian-bagian kecil yang lebih jelas. Dengan demikian, sebuah masalah bisnis yang besar dapat dilihat sebagai sebuah urutan masalah-masalah kecil. Dan dengan memecahkan masalah-masalah kecil dimaksud otomatis masalah besar termasuk juga akan dapat terpecahkan. Adapun tujuan yang kedua yaitu sebagai peta jalan atau roadmap. Maksudnya sebuah rencana bisnis membantu untuk tetap fokus dalam arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Juga perencanaan usaha akan membantu pihak lain untuk memahami visi usaha yang akan dijalankan, termasuk supplier, pekerja, mitra bisnis, teman, dan keluarga. Dan selanjutnya, adapun tujuannya yang terakhir sebagai alat penjual atau sales tool. Nah, maksudnya sebuah perencanaan usaha merupakan sebuah alat bantu penjualan sales tool, sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk meyakinkan investor untuk menetapkan investasinya di usaha tersebut. Sebuah perencanaan usaha yang ditulis dengan baik akan mendekatkan pengelolaan usaha dengan pihak-pihak yang melihat bahwa ide bisnis yang ditawarkan akan juga menguntungkan mereka. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, langkah-langkah penyusunan rencana usaha. Di sini terdapat ada 7 langkah-langkah penyusunan rencana usaha. Yang pertama itu tentukan apa tujuan usaha. Pertama-tama, Anda perlu menentukan apa tujuan usaha Anda. Tujuan usaha berfungsi untuk memproyeksikan apa target masa depan yang ingin dicapai saat Anda baru di tahap awal. Buatlah tujuan usaha yang spesifik, bukan sekedar ingin dapat untung yang banyak. Nah, contohnya itu seperti Anda bisa menetapkan tujuan seperti mendapatkan pendapatan bersih Rp 200 juta per bulan dalam 2 tahun ke depan, atau berhasil buka 1 toko cabang di tahun depan. Langkah yang kedua yaitu mengecek kondisi pasar. Analisis pasar merupakan penilaian kualitatif dan kuantitatif suatu pasar yang melihat kondisi pasar secara lebih dalam. Lewat analisis pasar, Anda bisa lebih mudah mendapatkan konsumen. Datangi usaha sejenis yang ada di sekitar Anda. Nah, perhatikan produk dan pelayanan yang diberikan. Catat segala kelemahan dan kelebihan kompetitor, lalu Anda juga bisa tanya ke warga sekitarnya. Nah, misalnya untuk usaha ayam goreng, mungkin saja banyak warga yang menginginkan varian menu ayam goreng
yang lebih sehat dan kurang berminyak. Yang ketiga, susun profil usaha. Nah, di sini maksudnya deskripsi ringkas yang mencerminkan kualitas dan fokus kerja usaha. Dengan menyusun profil usaha, Anda akan memberikan gambaran umum tentang bisnis dan sekilas rencana bisnis Anda. Profil usaha ini mencangkup nilai, tujuan, serta menunjukkan keahlian dan kekuatan usaha. Anda harus mempunyai profil usaha yang baik jika ingin bisnis Anda mendapatkan perhatian orang banyak. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, catat apa saja keperluan dalam usaha. Nah, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha selanjutnya adalah mencatat apa saja keperluan dalam usaha. Tentukan seberapa banyak sumber daya manusia yang Anda butuhkan, lengkap dengan rangkaian peralatan yang diperlukan. Contohnya, usaha kecil seperti jasa jahit mungkin tidak membutuhkan sumber daya manusia karena bisa Anda kerjakan sendiri. Peralatannya juga sederhana, utamanya adalah mesin jahit dan beberapa perlengkapan penjahitan lainnya. Sementara itu, jika Anda membuka usaha kedai makan, Anda akan membutuhkan sejumlah sumber daya manusia dan peralatan yang berbeda. Yang kelima, hitung rincian modal. Modal awal merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan saat Anda memulai sebuah usaha. Nah, modal ini terdiri 3 jenis. Yang pertama, modal investasi. Nah, dimaksud mencangkup uang yang dipakai untuk membeli barang modal dengan harapan uang tersebut bisa dikembalikan. Yang kedua, modal kerja. Uang untuk membiayai semua kegiatan bisnis agar dapat berjalan sesuai rencana. Dan yang ketiga, modal operasional. Nah, uang yang setiap bulan harus Anda keluarkan untuk operasional usaha, terlepas dari barang dagangan laku atau tidak. Yang keenam, rencanakan strategi pasar. Ini merupakan sebuah upaya memasarkan dan mengenalkan produk kepada konsumen. Fungsi strategi pemasaran sendiri adalah untuk menambahkan angka penjualan, menggait lebih banyak pembeli, serta menjadi acuan bagi usaha Anda. Soal langkah apa saja selanjutnya yang harus diambil. Contohnya, jika ada permintaan konsumen yang tinggi, strategi pemasaran mampu membuat koordinasi antara produksi dan distribusi agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Yang ketujuh, atur jadwal evaluasi. Mengatur jadwal evaluasi usaha penting dilakukan agar bisnis dapat semakin bertumbuh. Pertama, Anda perlu melakukan evaluasi apakah produk atau jasa yang ditawarkan mempunyai nilai jual yang tidak dimiliki oleh pesaing. Selanjutnya, perhatikan juga besarnya permintaan dari pasar karena tidak peduli seberapa menakjubkan produk atau layanan Anda, penawaran Anda akan gagal jika tidak ada pembeli. Nah, maksudnya ini, nihilnya permintaan berarti tidak ada keuntungan untuk usaha Anda. Jadi, aturlah jadwal evaluasi untuk melihat perkembangan bisnis Anda dan lakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Pastikan Anda meluangkan waktu untuk melakukan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha yang ada di atas. Jika butuh bantuan dalam menjalankan usaha, Anda bisa mengadopsi sistem pengelolaan usaha yang lebih efisien dengan mendaftarkan usaha Anda ke Geobis. Nah, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.